Jadi pada tanggal 4 Februari itu ada keluarga saya menginap di sini. Apa saya boleh tahu kira-kira siapa yang booking kamarnya? Mohon maaf Pak, untuk soal itu kami tidak bisa. Bener-bener ya sih Mas Emil. Coba kalau Mas Lingga atau orang tuanya ngeliat gue digendong sama Mas Emil kayak gitu. Apa mereka nggak tambah mikir gue ada apa-apa sama Mas Emil? Gue tuh yakin banget ya, Mas Emil tuh sengaja manfaatin gue buat balas dendam ke Mas Lingga. Udah. Lo sekarang tenang ya. Kalau difitnah kan ada gue sebagai saksinya. Lagi pula gue ngeliat kok dengan mata kepala gue sendiri kalau itu tuh dipaksa sama Mas Emil. Bukan kemauan lo sendiri kok digendong kayak gitu. Makasih Anjel. Lo selalu ada buat bantuin ngelindungin gue. Pokoknya kalau ada apa-apa lo bilang ke gue ya. Oke. Udah sampai, Mbak? Oke, sampai tujuan. Ini Mas, salam. Ya. Jangan lupa ya, Mbak. Nanti ngasih ratingnya bintang 5. Oke Mas, kasih ya. Iya, sama-sama. Wah. Tumben, Dek Wit. Ada apa ya? Kok nelpon? Pasti kangen sama aku. Wow. Halo, Dek Wit. Ada apa? Kok nelpon Mas Bo? Halo Mas Bo, aku mau ngucapin makasih ya udah bantuin dorong mobilnya Bapak kemarin. Oh, itu? Ya enggak apa-apa, Dek. Namanya juga calon mertua. Pasti Mas Bo bantuin lah. Tapi kok Mas Bo nggak cerita sih sama aku? Biasanya nih ya, Mas Bo tuh kalau ada apa-apa cerita loh. Astaga, Dek Wit. Yang namanya kebaikan itu nggak boleh diumbar. Ingat, semakin banyak kebaikan, itu bisa menutup segala kejelekan. Camkan itu, Dek. Bisa aja kamu Mas. Aku salut deh sama kamu. Sekarang kamu tuh udah lebih bijaksana. Mas, ngomong-ngomong, makasih ya. Kamu udah bisa bikin hati Bapak sama Ibu luluh lagi. Oh, beneran itu, Dek? Soalnya nih ya, Bapak sama Ibu itu pengen ngundang kamu buat makan malam di rumahku. Kamu nggak bercanda kan, Dek? Beneran? Mas Bo diundang? Iya, beneran. Iya. Mimpi apa aku semalam ya? Nanti kamu datang ya jam 7 malam. Awas loh, jangan telat-telat. Tenang aja, Dewi. Mas Bo pasti datang tepat waktu. Bahkan Mas Bo akan datang lebih awal untuk mempesona kedua orang tuamu. Tenang aja ya. Oke deh kalau kayak gitu. Ya, kalau kayak gitu aku lanjut kerja ya. Ya udah. Sampai ketemu nanti malam ya. Bye Mas Bo. Ya ampun, nggak nyangka kejadian. Iwo. Bowo. Akhirnya kamu diundang sama Kanjeng Ratu sama Kanjeng Rama. Sedih kau dawu. Waduh. Oke. Bowo siap, Dek Wit, untuk datang ke rumahmu. Gas. Bu, Mas Bo bisa kok malam ini. Ya wes. Bu, iso. Bisa. Yo. Ya udah siap-siap nanti malam yo. Rin, thank you ya udah nganterin gue sampai kosan. Lo yakin gak mau masuk dulu? Ntar gue bikinin kopi atau teh gitu? Enggak deh, lain kali aja ya. Gue mau pulang. Ya iya sih, lo harus istirahat juga. Gimana kaki lo masih sakit? Udah mendingan kok. Gue masuk ya? Yaudah. Bye, Bestie. Bye. Thank you. Angel.
bertanggung jawab. Tenang Bu, mohon tenang. Tenang, tenang. Gimana saya mau tenang? Kaki anak saya itu berdarah karena dia. Saya minta maaf Bu. Hari ini saya agak kurang sehat. Jadi kerjanya kurang fokus. Maafin saya Bu. Gak bisa. Makanya kerja itu harus benar dong. Kamu tahu nggak? Anak saya itu masih kecil. Usianya 3 tahun. Kakinya sudah berdarah gara-gara kamu. Pokoknya kamu tuh harus dipecat. Saya benar-benar minta maaf Bu. Waktu saya bersihkan kamar, saya pikir semuanya udah bersih semua. Saya gak lihat ada sisa beling yang tersisa di nakas tempat tidur. Pokoknya saya nggak peduli. Pokoknya manajer hotel harus pecat dia. Karena dia sudah membahayakan anak saya. Sebaiknya kita bicarakan dulu baik-baik masalah ini Bu di ruangan manajemen. Kami janji akan menuntaskan masalah ini. Oke? Dewi, tolong antar ibu ini ke ruang manajemen. Baik, mari Bu. Ayo. Ada yang bisa saya bantu Pak? Silahkan duduk. Jadi gini, sepertinya aku perlu memastikan siapa yang booking kamar 708 pada malam itu. Apakah Emil atau Arindy? Jadi pada tanggal 4 Februari itu ada keluarga saya yang menginap di sini. Apa saya boleh tahu kira-kira siapa yang booking kamarnya? Mohon maaf Pak, untuk soal itu kami tidak bisa bantu karena kami tidak bisa memberitahu informasi berkaitan dengan privasi customer. Oh gitu ya. Kalau gitu apa saya boleh lihat rekaman CCTV di koridor di lantai 7 pada tanggal 4 Februari itu? Untuk keluhan apa ya Pak? Apakah berkaitan dengan tindakan kriminal atau kehilangan barang? Karena kami tidak bisa sembarangan memberikan rekaman CCTV hotel, kecuali ada surat izin pemeriksaan dari kepolisian. Oh. Oke, kalau gitu terima kasih banyak ya. Dengan senang hati Pak. Saya mau tanya, Melisa di mana ya? Saya mau ketemu sama dia bisa? Kalau begitu, saya permisi, Mbak. Mbak Alia? Mbak! Aku jadi makin curiga sama Alia. Kenapa dia tiba-tiba pergi ya tadi? Aku harus cari tahu. Ran, tolong jangan lupa suhu ovennya dicek ya. Baik Mbak. Mbak Alia? Ngapain lagi dia datang ke sini sih? El, hai. Kamu ada perlu apa kesini? Oh, aku mau beli roti. Oh, silakan. Mbak, tadi aku lihat kamu di Gereja Jinten ada apa? Itu tadi aku mau makan. Oh, sama dong. Terus kenapa langsung pergi? Karena tadi dompetnya ketinggalan, jadi terpaksa nggak jadi makan. Kirain karena lihat aku. Kenapa kamu mikir kayak gitu? Iya nggak apa-apa, aku mikir kayak gini karena kamu langsung pergi aja. Terus juga, kenapa kamu sering makan di situ? Atau karena makanannya enak?
Atau mungkin karena ada yang mau dibahas sama Melisa. Kamu nih ngomong apa sih? Lagian ngapain aku ngomong sama Melisa? Dia udah bukan pegawai aku lagi. Ya mungkin kamu ketemu Melisa mau bahas soal kebakarannya Magic Oven di bulan Desember. Kamu nih sembarangan ngomongnya. Aku nggak akan pernah ngebahas kejadian yang udah lalu banget. Ran, tolong kamu urusin dulu kasirnya. Mbak ini mau bayar. Baik, Mbak. Mari, Mbak. Saya bantu. Ini ya, Mbak. Biasanya ini aja. Ya itu aja. Bayarnya mau cash atau scan? QRIS aja. Oke. Ini ya. Totalnya jadi 85.000. Oke. Udah ya? Oke. Makasih. Terima kasih. Kalau aku nggak bisa lihat rekaman CCTV, gimana aku bisa tahu Arin datang sendiri karena dijebak atau memang kesini berdua dengan Emil? Dari mana lagi aku bisa dapat petunjuk dan bukti kalau Arin ini memang tidak bersalah? Pokoknya kamu harus tanggung jawab. Tenang, Bu. Mohon tenang. Tenang. Gimana saya mau tenang? Kaki anak saya itu berdarah karena dia. Saya minta maaf, Bu. Hari ini saya agak kurang sehat. Jadi kerjanya kurang fokus. Maafin saya, Bu. Mbak kenapa, Mbak? Mbak? Astagfirullah, Dahlia. Teman saya kenapa, Pak? Saya juga nggak tahu. Tiba-tiba dia pingsan. Ya ampun, Dahlia. Dia harus segera dibawa ke dokter. Atau ada klinik di hotel ini. Ada, Pak. Ada di lantai dasar. Yaudah, saya bantu antar ke sana. Ya, tunjukin jalannya. Baik, Pak. Lewat sini. Nih ya. Iya, Mbak. Tolong kamu temenin Rani dulu di depan kasir, oke? Baik, Mbak. Aduh, kenapa sih harus ada L di sini? Dan kenapa tiba-tiba dia bahas soal kebakaran? Apa jangan-jangan sebelum ini Melisa udah bicara sesuatu ke L soal kebakaran itu? Wah, Melisa kurang ajar banget sih. Padahal dia udah janji sama aku nggak akan ungkit-ungkit lagi soal kebakaran itu. Melihat sikap Mbak Alia yang mendadak jadi gugup saat aku nyebut Melisa dan jadi panik saat aku nyebut masalah kebakaran itu, aku jadi yakin pasti ada sesuatu yang dia tutupin. Aku harus segera bicara sama Melisa. Dok, kok saya di sini? Ya, Bu. Tadi Ibu pingsan. Untung ada tamu hotel yang bantu Ibu bawa ke sini. Saya pingsan, Dok. Iya, Bu. Tensi darah Ibu rendah sekali. Apa belakangan ini Ibu sering merasa lemas dan pusing?
Iya dok, beberapa hari ini badan saya sering terasa lemes banget dan pusing juga. Baik, nanti saya akan resepkan suplemen zat besi dan vitamin penambah darah. Silahkan ibu beli di apotek ya. Dan setelah ini ibu bisa pulang supaya istirahat di rumah ya. Tapi jam kerja saya belum selesai dok. Nanti saya buatkan surat izin agar selama 2 hari ke depan ibu bisa istirahat di rumah ya. Baik dok, terima kasih ya. Tapi tamu hotel yang bantuin saya namanya siapa ya dok? Dia udah pulang belum ya? Namanya Palingga. Orangnya sedang menunggu di lobi A. Gitu. Baik dok. Mbak, gimana? Kondisi Mbak udah mendingan? Ya Pak, tadi dokter udah kasih saya obat. Katanya tensi saya rendah. Jadi saya disuruh pulang lebih awal biar bisa istirahat di rumah. Oh gitu. Makasih ya Pak, udah tolong saya tadi. Maaf, jadi merepotkan Bapak. Nggak apa-apa, kebetulan saja saya ada di depan Mbak waktu Mbak pingsan. Ya Pak, sekali lagi makasih banyak ya. Udah bantu saya. Saya berutang budi sama Bapak. Permisi ya Pak. Mbak. Ya Pak. Maaf Mbak, sebenarnya saya sendiri juga sedang butuh bantuan. Bantuan apa ya Pak? Jadi gini Mbak, saya butuh informasi tentang siapa yang booking kamar di kamar nomor 708, tanggal 4 Februari. Kamar 708? Iya Mbak. Tadi saya sempat tanya sama resepsionis, kata mereka data-data itu privacy. Jadi saya nggak bisa dapat data itu. Tapi kalau Mbak bisa bantu saya, tolong kalau Mbak bisa bantu saya, hubungi saya di nomor ini. Baik Pak. Sekali lagi terima kasih banyak Mbak. Sama-sama Pak. Saya permisi dulu.